Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati para ustadz serta tokoh masyarakat, yang kami banggakan panitia pengajian akbar bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta bapak, ibu, saudara dan saudari hadirin semua yang hadir di tempat ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pengajian akbar bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Terlebih dahulu kami akan membacakan susunan acara pengajian akbar bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Takmir Masjid Al-Mujahidin Meluk, Desa Larangan, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga. Hari Selasa Kliwon 19 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 26 Oktober 2021 Masehi. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan pengurus Takmir Masjid Al-Mujahidin Melung, yang keempat sosialisasi pegadaian syariah, yang kelima pengajian inti, dan yang keenam penutup. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Syahsudin SAG. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا
الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ونفاتا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا
قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى وقل عسى أن يكون قريبا قل عسى أن يكون قريبا Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Syahsudin Mesage, semoga dapat menambah kehikmatan pada acara malam hari ini. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Takmir Masjid Al-Mujahidin Belum kepada Ustadz Muhammad Wildan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yang kami hormati beliau Ustadz Mintaraka Iman Surya LCMA dari Purwokerto selaku pembicara. Yang kami hormati juga teman-teman takmir masjid, para alim, para ulama persekutuan yang saya selalu harapkan arahan dan bimbingannya. Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini bertepatan tanggal 19 Rabiul Awal, betul ya? Kok salah? 19 Rabiul Awal atau tanggal 26 Masehi, kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka tabligh akbar. Saya sebutkan tabligh akbar, memang dari awal rencananya kita mengadakan tabligh akbar, cuman memanfaatkan momen ini kita berada di bulan Maulid. Biasanya bulan Maulid rata-rata mesti muludan. Kita mengadakan pengajian akbar, memanfaatkan momentum Maulid, meramaikan masjid untuk bersiar. Mudah-mudahan berkumpulnya kita malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberi pahalanya dan menjadikan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk diri kita. Kita berkumpul insyaallah untuk bertolabul ilmi. Beliau dari Purwokerto sudah siap menyampaikan ilmunya.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau Ustadz Mintaraga Iman Surya dari Purwokerto. Beliau datang sendiri, nyetir sendiri. Saya kira dari sana jam 5:30, ternyata 5:30 kurang Ustadz ya. Sampai sini maghrib. Jadi mohon maaf pas sampai kita tidak di tempat gitu. Yang pertama. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih juga kepada panitia, terkhusus ini Ketua Bidang PHBI peringatan Hari Besar Islam. Memang saya menyampaikan ke Pak Ahmad Zudi selaku Bidang PHBI, Pak, mengadakan pengajian di momen bulan Rabiul Awal ini. Mengapa ngajinya? Ya nanti kita dengarkan yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan sesuai dengan yang diedarkan kemarin, flyernya kita sudah sampaikan. Dan berkumpul di malam hari ini, kalau ada yang mau menyebut sebagai mulutan, ya mau mulutan. Nah, intinya kita berkumpul di sini untuk bertolabul ilmi begitu ya. Dan saya kira itu bukan satu yang jelek, tapi adalah satu yang bagus. Berkumpul membangun motivasi untuk kita lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasulullah. Saya kira itu satu yang sangat baik. Yang selanjutnya kami juga ucapkan terima kasih pada para ibu ini, pejuang-pejuang dari Ibu Aisyah yang sudah mulai mempersiapkan acara ini dari sejak hari Senin ya, hari Senin. Dari sejak hari Senin kemarin sudah mulai pada ribet-ribet, anak sing kayane gawe ini snack, apa ngurusi buku dan lain-lain. Kami ucapkan banyak terima kasih, mudah-mudahan itu menjadi pahala bagi ibu-ibu sekalian dan Allah semakin cinta kepada kita dengan amalan tersebut. Saya kira begitu yang saya sampaikan. Monggo Bapak dan Ibu sekalian, nanti kita berkhidmat mendengarkan wejangan beliau. Apa yang beliau sampaikan tidak hanya kita dengarkan, tapi bisa kita amalkan sedikit demi sedikit, ya syukur semuanya gitu. Karena memang amal itu adalah satu yang berat. Mengamalkan kebaikan itu berat, mengamalkan hal yang buruk itu mudah. Karena memang setan juga selalu gondeli kita dengan perkara-perkara yang buruk. Saya kira begitu, kurang dan lebihnya yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullahu khair. Demikian sambutan oleh Ketua Takmir Masjid Al-Mujahidin. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi pegadaian syariah. Kepada tim pegadaian syariah, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Syafri Wildan Satrio dari Pegadaian Syariah Purwokerto. Mungkin ini pertama kalinya acara takmir pengajian di sini ya. Ini sekilas saja sih, santai, berkaitan dengan prinsip dasar ekonomi syariah. Yang tentunya itu kan ada seperti muamalat. Jadi ada salah satu sisinya juga untuk kita bermuamalah. Saya dari Pegadaian Purwokerto. Pegadaian sendiri sudah berdiri sejak tahun 1901, kurang lebih sudah berusia 120 tahun. Tujuan didirikannya Pegadaian pada awalnya itu memang untuk menghindari rentenir yang saat itu sangat marak sekali di kalangan masyarakat secara umum. Jadi tujuannya pada awalnya memang seperti itu.
Kemudian merambah makin ke sini, Pegadaian juga memberikan semacam investasi yang mungkin sekarang digandrungin yang lagi favorit, yaitu investasi emas. Karena nilai emas itu juga tetap ya, misal 1 gram juga 1 gram yang berbeda harganya. Semisal aja pada tahun 2010 harga emas itu masih sekitar 300 ribuan per gramnya mungkin. Sekarang dibandingin sekarang udah sekitar 800 ribu per gramnya. Jadi bisa disimpulkan kan harganya dari tahun ke tahun itu juga naik seperti itu. Kenapa emas jadi investasi andalan? Karena dia tahan terhadap inflasi. Jadi dia tidak terpengaruh apakah di inflasi harganya turun, dia tidak terpengaruh, justru malah semakin naik. Sebagai contoh lagi, emas juga uangnya mudah diuangkan. Bayangannya aja, semisal kita punya uang 10 juta nih, kalau kita kantongin itu kan segepok ya, kelihatan gitu. Tapi kalau kita punya emas senilai 10 juta, kita masukin kantong aja, orang nggak tahu kalau kita itu punya emas. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa Japri atau melalui Ustaz minta raga untuk info lebih lanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sosialisasi Pegadaian Syariah dari tim Pegadaian Syariah. Untuk selanjutnya kita break sebentar sambil menunggu pembagian di sini. Yang sudah menerima monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahulladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa dzalika liyukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur wa yadha 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa la nidda lahu alladzi yamunnu bil fadli wa yamna'u bil 'adli wa huwa a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts ila kafatin nas basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faz wa najal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh bini sepuh dan segenap mujahid fisabilillah takmir masjid yang sudah menghubungi saya hampir setengah tahun yang lalu untuk pengajian, setahun yang lalu ya, untuk pengajian rutin, tapi ternyata COVID meledak lagi. Ya, walaupun di sini saya tidak melihat COVID, saya di sini melihatnya jamaah yang umpel-umpelan. Mudah-mudahan baik-baik lah ya, insyaallah gitu ya. Mudah-mudahan Allah musta'an, Allah menolong kita dari wabah ini. Dan hari ini baru terlaksana pengajian pertama gitu. Ya, dan nanti rencananya insyaallah rutin. Bapak Ibu, alhamdulillah kita ini diberi nikmat yang luar biasa. Saya mau nanya ke panjenengan nih. Halo? Ya, ngaji karo mama, karo papa, karo mama. Ya, pokoknya ngaji itu harusnya
jaga pikiran supaya betul-betul ketika ngaji itu masuk ke pikiran. Jangan ngaji itu datang ke sini, sing penting kur tekan top 3D, datang duduk apa dengkur alias turun sing penting bisa dipahala. Apa paling sing golek lendia terus lonjor miring. Biasanya orang suwe orang. Ya, yang orang tukar orang sing lendian gegerek roak orang. Ya, cuma sing lendian pahalanya separuh sing orang lendian. Karena nggak sing lendian kesele orang sing kaya orang lendian. Karena nggak kesel ngaji itu kan pahalanya besar. Ya kan? Kesel ngaji pahalanya besar. Oh jenengan nggak dolan plesir, kesel. Tahu nggak bedanya ngaji karo plesir? Sing ngerti bedanya boleh pulang. Ayo, bisa listen iki. Bedanya ngaji karo plesir begini. Nek wong plesir, memang katanya seneng guyu-guyu ya, Bok? Wah, baline? Wong plesir ke baline mesti merengut, jatuh, kesel, duit entong. Malah kadang sing suami istri dong plesir jagongnya jejeran. Baline wis siji nang arep siji nang mburi wis ngukur-ngukuran. Nah, itu ya wong si orang ala. Yang orang mungkin maksudnya plesire kanggo mobil dhewe. Nek wis bojoku njaluk nang mburi malah mutah. Ya. Karena jundal-jundal nang mburi. Nek ngaji beda. Ngaji itu kadang datang sumpek suntuk gue masalah, tapi insya Allah bersama kita di sini yang membuka pikiran, mencerahkan, bermunajat, ya mengharap ridho Allah, pulang insya Allah lebih cerah. Pada mesem ya ora. Iya, pamane ngaji nang masjid melung ge Al Mujahidin, burung mulai wis wareg. Gimana beratnya nyong ya? Wah, kok dalam ini wis adem, anak dipasangin liar-liar. Sidane yo ngomong dhewe kaya wong gemblung kok. Pokoknya kalau ada sing ngantuk, awas ya. Saya maksimal setengah 10 rampung. Ya, ya sesuai ngaji itu yang penting saya udah pernah sampaikan berkali-kali. Wong ngaji gue modalnya loro. Yang betul orang, nyontohnya jelaskan kayaknya biar loh. Jenengan gue jamaah tulen, metu burung metu bagus kelar, paling metu ya. Jadi Bapak Ibu ngaji itu modalnya loro. Siji, hati resik, hati yang bersih. Datang ke sini bukan untuk ngapa-ngapain selain mencari ilmu dalam rangka menjalankan perintah Allah, menggapai ridha Allah Ta'ala. May yuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin. Perhatikan sabda Rasul ini. Sapa wonge sing dikehendaki Allah kebaikan, dia akan difahamkan agamanya. Allah menyebut di sini utak cerdas. Enggak. Siapa orang yang Allah kehendaki? Tentu orang yang dalam hidup hanya mencari ridha Allah. Nanti akan saya jelaskan di pengajian saya sekarang ini. Ya, insya Allah nanti akan saya jelaskan. Karena orang sudah mencari ridho Allah, Allah sudah meridhoi. Jangankan yang kita minta, sing ora kebayang pun Allah akan berikan pada kita. Halo? Sing tidak kebayang, Allah berikan pada kita. Nah, kopi ini metu. Bedanya jamaah karo ustaz. Yang padahal kalau ngomong karo sugeng iki, Kang, yang nggak ngaji karo kopi kayaknya jos banget. Temenan tuh kawin lagi. Iya. Aja lagi-lagi nyong. Matur nuwun. Enak nang melu rot. Wah, kiai tadi kopi karo tisu. Lu makan sebenarnya bareng ya. Baik, Bapak Ibu. Lanjut ya. Pertama apa? Bus. Ya orang bakal yang sempat mangan ya. Jadi pertama apa? Hati resik. Jadi bersihkan hati kita, murnikan niat kita datang ke sini untuk mencari ridha Allah. Itu nggak? Oh belum. Luar anda mau jawab? Anda mau sini jawab ya?
Jenengan nggak dengar yang di luar? Oh yang di jalan banyak, Masya Allah. Banyak. Ini kira-kira yang hadir 500 ada? Lebih Mas. Ya. Baik. Sing jabat kurang orang ya? Lu ke rumah? Ya udah nggak apa-apa. Oke. Kenapa? Saya ulangi tadi. Karena kalau orang sudah hatinya bersih, ya insya Allah ilmu itu gampang masuk. Saya mau ceritakan dengan. Tahu Imam Syafi'i? Halo? Tahu Imam Syafi'i? Namanya siapa Imam Syafi'i? Syafi'i. Imam Syafi'i itu sebenarnya bukan nama beliau, itu panggilan beliau. Karena beliau dikenalnya dengan Syafi'i. Jadi gini, dulu itu para ulama itu lebih terkenal disebut dengan nama asal daerah mereka tinggal. Syafi'i itu nama tempat, Syafi'iyah. Imam Bukhari itu namanya bukan Imam Bukhari itu Bukhara kota. Ya. Imam Qurtubi itu namanya bukan Qurtubi itu Cordoba. Dulu ada Imam Nawawi Al-Bantani karena dari Banten. Gurunya, salah satu gurunya siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan sama gurunya Syekh Hasyim Asy'ari siapa? Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Karena dari Minangkabau. Dulu itu imam-imam madhab di Masjidil Haram itu banyaknya dari Indonesia, Pak. Termasuk Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Jadi wong Indonesia sinau nang Mekah gurune ya wong Indonesia. Tuh, dulu. Nek sing wong Indonesia mari Mekah malah boleh duit. Ya. Kalau dulu jadi pusat ilmu. Imam Syafi'i namanya siapa? Menang baik ya. Masya Allah. Imam Syafi'i namanya siapa? Menang baik. Bojone Atta Halilintar siapa? Bojone Atta Halilintar? Aurel anaknya siapa? Anak orang bojo sing kepira? Sing pertama. Bojo sing pertama siapa jenenge? Chris Dayanti siki bojo karo sama? Raul Lemos ngerti kabeh. Terus anak bojone sama siki? Ashanti. Imam Syafi'i namanya siapa? Astagfirullahaladzim. Masya Allah, gila Bu. Ini bukti tontonan informasi merusak otak kita. Halo? Kalau orang Inggris mengatakan you are what you eat, engkau adalah apa yang engkau makan, maka dalam Islam juga sebenarnya engkau adalah apa yang engkau katakan. Halo? Karena perkataan kita itu gambaran ilmu yang masuk dalam otak kita. Paham kan? Lalu jenengan bendina isinya IG, TikTok, YouTube. Yang ngertinya Atta Halilintar, sama mana mau Aurel. Giliran ditakoni Imam Syafi'i namanya siapa? Ya Imam Syafi'i. Namanya Muhammad. Namanya cuma Muhammad. Kalau di Arab itu jarang nama yang double-double. Nah, di Indonesia kan jeneng double-double. Sugeng Kurniawan, Mintaraga Eman Surya. Sugeng Kurniawan jenengane apik-apik undangane geng-geng ya. Saya punya teman namanya Abdullah siapa gitu. Terakhirnya itu Al-Haddad. Itu undangannya malah bedul. Bedul. Jadi orang Arab itu namanya pendek-pendek. Bahkan orang Arab itu namanya ada yang Muhammad. Jadi namanya Muhammad, bapaknya Muhammad, mbaknya Muhammad. Makanya kalau jenengan haji atau umroh kan namanya harus 3 suku kata itu.
Itu maksudnya itu kayak saya ini mintara ke Imam Surya, Eman dikira bapaknya Nyong, Surya dikira baiknya Nyong. Ya, jadi Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad. Oh, jadi lancar banget. Imam Syafi'i namanya siapa? Masya Allah. Ngaji nanti gue? Ngaji karo sama? Waduh, kapan? Namanya Muhammad bin Idris. Siapa namanya? Beliau itu kan dua tempat beliau istilahnya kalau bahasa kita ini berarti mandito. Mandito pertama di Baghdad saat masih muda. Disitulah muncul qaul qadim, pendapat-pendapat lama. Setelah itu beliau pindah hijrah ke Mesir. Alhamdulillah saya sudah ke sana 2 kali ke daerah Imam Syafi'i itu namanya sekarang dikasih nama daerah Syafi'iyah. Di situ tinggal masjid sama kuburannya Imam Syafi'i. Tapi kira-kira jarak berapa? Ya nggak sampai 1 kilo sih ada kuburan gurunya di Mesir. Jadi sekelas Imam Syafi'i saja yang hafal Quran usia 7 tahun hafal Quran 30 juz. Halo? Ya. Nek dewek 70 tahun juz 30. Imam Syafi'i 7 tahun hafal 30 juz. Kalau kita 70 tahun hafal orang apa? Apa juz 30? Siapa sing kaki-kaki apa juz 30, Cung? Sing kaki-kaki apa juz 30 tak kasih 500.000 sekarang. Ayo, kaki-kaki. Pengertian kaki-kaki itu 60 tahun ke atas. Saya kasih 500.000. Yang hafal juz 30. Cung. 1 juta saya kasih. Saya kasih rekening sekarang, tak transfer sekarang. Ayo, saya yakin karena yakin orang anak. Imam Syafi'i 7 tahun hafal 30 juz. Jelas? Cerdasnya kayak apa? Luar biasa. Beliau pindah kemana? Mesir. Di Mesir muncullah qaul jadi pendapat baru. Jadi berbeda dengan pendapat yang waktu di Baghdad, karena daerah Baghdad dengan Mesir berbeda. Di situ Imam Syafi'i tahu nggak? Beliau itu sangat cinta ilmu pengetahuan, sangat cinta agama, sehingga senangnya itu walaupun sudah berilmu tetap mencari ilmu. Beliau senangnya mendatangi majelis-majelis ilmu madhab lain dan mendengarkan di situ. Kalau beliau tidak setuju, beliau berdiskusi dengan imamnya. Bahasa halusnya berdiskusi. Bahasa kerasnya adalah berdebat. Jelas? Halo? Oke, nek giliran ngaji serius ki pada tengklak, tengkluk, tengok kanan, tengok kiri, ada wong metu didelengna. Mau lagi ngaji serius be buat mudeng itu tambah mana tambah ini. Fokus, ya. Tekan dini ki. Nggih. Beliau masih muda, kalau nggak salah usia 30-an, 40-an lah. Karena beliau meninggal belum tua, meninggal dalam usia muda juga. Beliau mulai berkurang nalarnya, hafalan, daya hafal beliau berkurang. Bayangkan, orang 7 tahun hafal Quran itu saja bisa berkurang daya hafalnya. Sehingga beliau mengadu pada gurunya namanya Imam Waqi'. Imam siapa? Gurunya Imam Syafi'i di Mesir namanya Imam Waqi'. Saya nanya, jenenge Imam Syafi'i siapa? Keren. Gurunya Imam Syafi'i di Mesir jenenge siapa? Masya Allah. Lumayan kalau di loro. Terus apa aduan Imam Syafi'i diabadikan dalam bentuk syair. Tapi memang lafalnya berbeda-beda. Ya, kalau tidak salah begini. Kalau tidak salah, syakautu ila Waqi' su'u hifdhi fa arsadani ila tarkil ma'asi li'anna ilma Allahi nurun
wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Nah, itu jadi apa? Puisi. Apa? Aku mengadukan syakautu ila waqi' su'u hifzi. Kata Imam Syafi'i, aku mengadukan buruknya nalarku, buruknya hafalanku kepada Imam Waqi' guruku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau memberi petunjuk padaku agar aku meninggalkan maksiat. Halo Bapak Ibu. Maksiatnya Imam Syafi'i kira-kira apa? Sekelas Imam Syafi'i saja disuruh meninggalkan maksiat. Maksiatnya Imam Syafi'i beda sama kita. Nah kita maksiatnya kelas blekedir. Nanti kelas blekedir? Halo? Kelompok, korok, rasani wong. Halo? Iya. Delengi bojone. Ya, itu maksiat kelas blekedir. Maksiatnya ulama itu apa? Debat. Tapi Imam Syafi'i sangat suka debat. Bahkan Imam Syafi'i itu pernah sepulang debat karena beliau menang, pulangnya diadang sama pengikutnya yang kalah debat dan dipukuli Imam Syafi'i. Orang terima. Kadang-kadang kan kayak gue ya. Apa? Sing pinter pada pinter debat agama, nek wis memang kalah ya wis, sing orang terima sama pengikut. Dan pengikutnya ngerpadu ngelewihi ustadz deh, ngelewihi guru nih, malah lebih keren nih padune. Ya mulanya ngerpadune wong bodoh kowe ora ana rampune. Halo? Jadi mana kabeh iki? Nggih apa mboten? Siapa kowe? Oke? Jadi Imam Syafi'i disuruh meninggalkan banyak berdebat karena dianggap banyak berdebat itu termasuk apa? Li'anna ilmallahi nurun, karena ilmu Allah adalah cahaya, wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan pada orang yang maksiat. Jelas? Jadi nek jenengan pengen ngaji cepat mudeng, gampang mlebu, tinggalkan. Nek jenengan sering kelalen berarti tandane akeh. Jelas. Kowe bae urus ado-ado. Wong wadon protes, "Nyuk dening Gus, ora kenal lagu, orang niat ngapal dening apal niku ya." Giliran ngrungokno Quran bolak-balik dening kowe kena nyung akeh maksiat ora kok Gus nyung omah terus. Ora tuh maksiat. Oh, ngerti maksiate wong wadon? Walaupun nang omah meneng, maksiate wong wadon kowe akeh, Bu. Mari sama bapake. Maksiate wong wadon ora kudu moni suara. Meneng bae raine jantur. Ngerti jantur? Sing marina wong lanang sumpek ndelengna itu sudah. Halo Pak? Ibu rungokna nggih. Tanda istri terbaik khairun nisa, sebaik-baiknya istri wanita itu salah satunya inna dhorta ilaiha sarrotka. Jika engkau para suami melihat istrimu sendiri, hatimu menjadi riang gembira. Siki bapake bojone ana ora ngene? Jajal dideleng raine, seneng apa ora? Allah. Mengko ibune tekan rumah pembuktian dengan istri soleh atau tidak, tekan rumah bapaknya diundang, "Pak, ngene." Apa sih Bu? Ngene. Kenapa Bu? "Pak, jajal deleng raiku, Pak." Terus anggar bapaknya dengan bojone dengan langsung muntah-muntah. Nah, gitu ya Bu. Jadi wanita itu kadang diam tapi lambene mingkem meneng jatur, itu sudah maksiat. Karena mereka wong lanang dari dinai
orang baik, orang yang syukur itu juga jenengan sudah tahu. Ya, ketika Rasulullah SAW setelah sholat Id, setelah khutbah, beliau dengan sengaja mendatangi sof wanita, ya kan? Dan saat itu beliau mengatakan apa? Kebanyakan penduduk neraka adalah kenapa? Di antaranya kenapa? Mereka sulit mensyukuri kebaikan suami. Orang usah sikut-sikutan bu pada baik. Bapak aja tepuk tangan kok disit turun. Anak mangsane bu tenang baik bu. Kok masa orang tua yang ngemben. Sudah ya, jelas ya. Kembali ke Sati tadi. Jadi kalau kita ngaji yang pertama bersihkan apa? Jangan sampai kita niat ngaji karena apa? Karena biar benyong berilmu, benyong tayang keke, itu malah jadi riak. Paham ya? Jadi bukan begitu. Benyong mau tayang ceramah, nyong tayang khutbah, jadi wong-wong pada gumun, kagum karo nyong, itu nggak boleh. Jelas ya? Jadi kita niat ngaji itu supaya berilmu. Dengan ilmu kita pikiran jadi terang, hati jadi lapang, hidup terasa. Tujuannya itu kok. Ya. Kenapa? Gini, tinjau ini jagung ngatek lah. Loh, pegel. Kamera ini. Ini Bu, Pak. Ya. Pertanyaan saya, sering jarang yang bisa jawab. Jarang yang bisa jawab. Tujuan iblis menggoda manusia supaya apa? Tujuan iblis menggoda manusia supaya apa? Enggak, yang bisa jawab, Cung, ada enggak? Hah? Halo? Tamirin di Magio, tamirin tinggi Dulu umpetan. Oh tamire, Pak Tamir aja umpetan ini. Nyong ini takonan nek bisa dijawab oleh pirang ewu. Ya sudah, ada yang tahu? Tujuan iblis menggoda manusia supaya apa? Sesat dunia akhirat. Menurut Bapak sesat dunia akhirat. Yang lain? Halo? Kenapa Pak? Teman di neraka. Jadi boleh teman. Yang lain? Angger nyong jawab yang lain berarti huruf tepat. Benar tapi huruf tepat. Bukan salah, benar tapi belum tepat. Ada yang lain? Menang Pak, pengen giliran ditakoni menang baik. Bacin? Ngaji kok bacinan banget ya. Payah. Buka surat Al-A'raf ayat 17. Surat apa? Ayat berapa? Mohon ini apa? Masya Allah. Tak boleh apa? Menang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima aqwaitani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Itu ayat 16. Ayat 17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum. Itu jawabannya. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah, saya lanjutin. Aku akan goda manusia, sesatkan manusia dari arah depan,
Arah mana? Belakang dari itu tafsirnya banyak. Para ulama berbeda-beda tafsirnya, tapi merujuk kepada yang kurang lebih depan itu dengan menakut-nakuti apa yang akan terjadi, belakang itu membuat manusia baper. Halo? Ada yang menafsirkan depan itu menggoda manusia, menyesatkan manusia tidak percaya akhirat. Kalau belakang berarti apa? Ya, apa yang telah terjadi gitu. Kemudian kanan itu menggoda manusia dengan kebaikan, kiri menggoda manusia dengan keburukan. Jadi kalau kayak dewek tingkatannya digoda karena keburukan. Tapi agar wong soleh, wong takwa, wong taat digodani karo kebaikan. Paham betul? Iya. Wong wis sedekah apik ora? Godane wong sing wis sedekah apa? Riya. Wong wis ngaji, wis pinter, ya wis berilmu, apik ora? Godane wong pinter berilmu apa? Sombong, orang tau merasa kalah, merasa benar, dewek, merasa mlebu surga dewek, jorna bae kayak Pak. Nek deweke merasa mlebu surga dewek, liyane neraka jorna bae. Mulih nang surga dewek kan ora betah ora kae. Oh, deweke metu, dewek sing mlebu ya. Oh, kayak gue sih. Kan Allah sudah menegur, fala tuzaku anfusakum inni a'lamu bimanit taqa. Jangan kau merasa suci sendiri. Ya, akulah Allah yang lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Baik, kembali ke tadi. Kemudian engkau ya Allah akan mendapati kebanyakan mereka tidak Jadi tujuan iblis menggoda manusia, menyesatkan manusia, membuat manusia tidak bersyukur Ustaz. Kenapa? Mbak. Syukur artinya apa? Ini dasar-dasar banget lah. Nanti saya sampai penjelasan kepada Rasul, cinta Rasul tekan mono insya Allah. Tapi yang dasar dijawab di sini. Halo? Menang boy, kayaknya jadi lagi ngaji karo aliran kebatinan apa kepriwe? Pada menang boy, ngaji karo muni, menora ngantuk, ngaji ngantukan, giliran pembagian sembako lah. Ya maaf. Syukur apa? Hamidahu wa athna alaih. Itu arti bahasa syukur. Memujinya dan menyanjung, ya, atas nikmat yang diberikan. Itu makna syukur secara umum. Tetapi lihat bagaimana Al-Quran menjelaskan makna syukur. Jadi kan hafal mesti ayatnya. La in syakartum wa la in inna adabi. Nah ini di situ kata syukur disandingkan dengan kata apa? Kufur. Berarti lawan kata syukur apa? Lawan kata syukur apa? Bila kau syukur, bila kau kufur, kan gitu. Berarti lawan kata syukur adalah kufur. Artinya apa? Menentang itu i'rad. Makanya ada kufrul i'rad, kufur menentang. Kufrul membangkang, kufrul inad. Itu kufur yang membangkang, ngeyel nyanteng mergi segendok. Segendok kan segala perang, doge godok. Orang nganggo jangan. Halo? Apa? Ingkar itu bahasa Arab. Angkaro yungkiru ingkar, menentang. Ayo, artinya apa sih ini? Sini ngaji gue kudune kaya gue ngerti hal-hal yang prinsip. Mau pada kadang-kadang disepelekan bingung kabeh gue. Apa arti kufur? Sing ketiga apa? Ibu? Artinya menutup. Dari kata kafaro yakfuru, kufrun, menutup. Makanya denda sebagai penutup bahasa Arabnya kifarat. Ya kan? Kifarat itu penutup. Makanya para petani
Di Arab dulu disebut Al-Quran dengan kata kuffar. Surat Al-Hadid 20. Surat apa? Ayat berapa? Kenapa petani disebut kuffar, tukang nutup? Karena petani di Arab konon nek nandur kurma, nggih, bar ditandur ora lesuwe ditutupi waktu dhuwure. Tapi ora gede-gede banget. Sampai nanti dia mau tumbuh terhalang batu. Nah, kalau terhalang batu tentu yang akan tumbuh apanya? Akarnya semakin kuat dan lama-lama batunya tergeser. Setelah batunya tergeser, baru pohon itu disemai. Itu menandakan pohonnya sudah kuat karena berhasil menggeser. Kenapa? Karena akan ditanam di tanah yang bercampur pasir. Tentu akarnya harus kuat. Paham betul? Maka petani disebut kuffar, tukang nutup. Berarti wong kafir, wong sing apa? Nutup apa nih? Orang kafir, orang yang menutup indranya, summun, bukmun, umyun, akhirnya tertutuplah akalnya, fahum la yaqilun. Ya, paham kan? Oh, tekan mau tenang baik, saya akan sampai hikmah diutusnya Rasulullah. Kenapa saya nggak menciptakan maulid Nabi? Saya mau nanya ke jenengan, tapi tolong dipahami dengan bijaksana. Dipahami dengan bijaksana ya. Saya mau nanya, dari sisi prosesi kenabian, prosesi kelahiran, lahirnya Nabi Muhammad dengan Nabi Isa lebih hebat mana? Lebih hebat mana? Menengah bebok peti jawabnya. Dari sisi prosesinya, halo, kelahiran Nabi Muhammad dengan Nabi Adam lebih hebat mana? Nabi Adam tanpa ayah tanpa ibu, halo. Nabi Isa tanpa ayah, Nabi Muhammad ayahnya ada, ibunya ada, dan berlahir secara natural, alami. Tapi nanti ada hikmahnya. Justru itu kekuatan Nabi besar Muhammad SAW karena diutus kepada umat yang rasional. Halo, penjenengan kan sebelum balik ngaji ini mah dari dhuwur sithik. Halo, paham betul? Kenapa saya mengatakan kepada umat yang rasional? Apakah sebelumnya bukan rasional? Beda rasionya. Kenapa? Saya mau nanya ke jenengan. Mukjizat ada berapa? Jenis mukjizat ada berapa? Masya Allah, dia wongnya tawadhu kabeh. Jadi ngerti tapi mbok riak. Dia nggak ngadeli wong kayak gitu, tinggal ngopi bae. Pahit. Kopi yang pahit. Mukjizat ada dua. Satu mukjizat hissi. Oh sebentar. Mukjizat itu apa artinya? Pasti salah ya. Saya hampir memastikan karena kebanyakan orang Indonesia mengartikan mukjizat keliru. Mukjizat apa? Halo, mukjizat diartikan dengan miracle, salah. Miracle itu keajaiban. Halo, tidak tepat. Mukjizat apa artinya? Masya Allah, nih nyong kelalen, nyong ngaji kalau tingkatan wis dhuwur, wis pada alirannya kayak transfer batin. Mukjizat itu dari kata ajaza, yu'jizu, ijaz wa mu'jizah itu artinya melemahkan. Makanya orang tua yang sudah lemah ajuz. Halo? Nek omongan lemah gejus. Bahasa Jawa gue. Ajuz itu orang tua. Mukjizat itu melemahkan. Kenapa disebut melemahkan? Untuk melemahkan penentang dakwah. Harus paham itu. Jadi kenapa disebut mukjizat? Itu bertujuan melemahkan penentang
Dan mukjizat ada dua, hissi, mukjizat empiris yang bisa dilihat, didengar, dirasakan secara langsung, itu namanya mukjizat hissi. Dan semua mukjizat Nabi sebelum Muhammad SAW semuanya mukjizat hissi. Contoh mukjizat hissi, mukjizatnya Nabi Nuh apa? Bisa membuat kapal, ya kan? Mukjizatnya Nabi Ibrahim apa? Tidak mempan dibakar. Nah, sekarang saya mau nanya, kayaknya ini keliru kan? Kayaknya sih jawab pakai keliru. Mukjizatnya Nabi Musa. Nah, sing jawab tongkat sama, sing jawab tongkat sama. Itu pertanyaan. Kalau dijawab mukjizatnya tongkat, sini digolek tongkatnya nanti. Halo, mukjizatnya Nabi Musa apa? Bukan tongkat, membelah laut, ya, mengeluarkan cahaya putih dari telapak tangannya. Halo, ya. Kemudian mengalirkan mata air 12 untuk Bani Israel. Alhamdulillah saya sudah berkunjung ke sana, ke Uyun, mata air Musa itu. Bukan tongkat. Kenapa mukjizatnya Nabi Musa tongkat? Sering orang bilang, karena Nabi Musa itu sebelum diangkat jadi Nabi sudah kemana-mana bawa tongkat. Buka surat Toha. Surat apa? Masukkan tolong dibuka surat Toha. Ada nggak di situ? Orang andel. Ini ngaji yang terbuka pikirannya. Ketemu surat Toha? Udah ketemu belum? Ya cepet-cepetan karo nyong. Tuh matanya orang lagi nyong. Toha. Mau disi. Toha. Ayatnya. Disi Toha. Ayatnya sebentar. Sebentar. Bukan. Ayat 17, 18, 20, 19, 20, 21, 22, 23. Udah ketemu? Coba Mas Sugeng, ada terjemahnya kan? Coba yang sudah nemu, ada terjemahnya? Ya Mas, silakan. Yang orang tekan ya? Yang kayak berdua cacang ini. Maju sini. Dengerin ya Bapak Ibu ya. Ayat ke-18, dia Musa berkata, ini adalah tongkatku, aku bertemu padanya dan aku merotokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaatnya. Borong denah gue, aja lumayan di sini. Dengarkan baik-baik ayat ke-17. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Allah bertanya kepada Musa, Allah Maha Tahu. Paham ya? Wahai Musa, di tangan kananmu apa? Itu kan? Berarti Musa sebelum jadi nabi ditanya, sudah biasa pakai itu. Jawabnya, ini adalah tongkatku, aku bertemu padanya dan aku merotokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaatnya. ini adalah tongkatku yang biasa aku berjalan dengannya, bertumbuh, ngerti? Dan aku nek bahasa dike melunge nyebrak-nyebrakna apa kok? Oh nyebrak maring godhong-godhong men pada ambruk gomangan wedhusku. Yo iki kudu ya wedhus dulu ya. Ngomangan jelas? Jelas? Jadi Nabi Musa sebelum jadi nabi sudah megang apa? Dan ditanya sama Allah, ya kan? Lanjutan ayat. Qala alqi ya Musa, dia Allah berfirman, lemparkanlah ia wahai Musa. Allah berfirman, lemparkan itu wahai Musa. Paham kan? Musa ngerti nggak nanti mau jadi apa? Jadi apa? Yo.
Blok. Itu Mbah Tarno. Maning sih. Gak tahu kan Nabi Musa? Gak tahu. Terus? Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Tongkatnya dilempar sama Nabi Musa, tiba-tiba tongkatnya menjadi ular yang merayap dengan cepat. Jelas? Nabi Musa tahu nggak? Nggak tahu. Buktinya apa? Lanjutan ayatnya. Dia Allah berfirman, peganglah dia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Pegang saja Musa, jangan takut. Nanti dia balik lagi jadi tongkat. Jelas? Jadi Nabi Musa ngerti nggak mau jadi ular? Enggak. Bahkan Nabi Musa takut. Maka Allah berfirman, pegang saja, jangan takut, nanti balik lagi. Oh. Dah, cukup. Jelas? Itu namanya mukjizat hissi, dilihat langsung, dirasa langsung. Paham gak? Mukjizat apa? Kenapa begitu? Karena orang-orang zaman dulu percayanya gue kayak gue. Kayak dewek lah, kadang-kadang dewek kayak si anak semua dele, utaknya kayak utak zaman Brahola gue. Nyuruh orang andel di begini, nyuruh orang. Halo? Berarti pada mereka orang zaman. Nek dijawab orang wong sing pinter, ya orang kudu weruh tapi kok duwe utak. Jelas? Itulah mukjizat akli. Yang kedua, mukjizat apa? Dan mukjizat akli hanya satu, Al-Quran. Diturunkan pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad satu-satunya Nabi yang punya dua mukjizat. Mukjizat hissi seperti membelah bulan, ya. Di perjalanan makanan tinggal sedikit, beliau makan, sebelahnya makan sampai puluhan orang, kenyang semuanya, balik mandi isi wudu. Mau wudu, mana sisa air, tinggal segini wae Rasulullah wudu, sahabat wudu itu rampung sampai ratusan, bajunya si anak. Itu mukjizat apa? Yang kedua mukjizat akli, yaitu Al-Quran yang tidak serta-merta diketahui keijazahnya kecuali dengan itu. Makanya inna anzalnal Qur'ana apa lidzikri, ya kan? Untuk dipikirkan. Makanya di Quran apa? Afala yatadabbaruna. Mengapa tidak merenungkan, memikirkan Al-Quran? Jadi Al-Quran bukan sekedar dibaca-baca tok kowe jendase, tapi kudu direnungkan, dipikirkan tujuannya dipikir main kepriwe carane ngamal. Itu namanya mukjizat apa? Sudah jelas? Disitulah fungsi Al-Quran membuka. Kufur tadi apa? Lapan menutup apa? Berarti syukur artinya apa? Berarti bersyukur itu artinya orang yang membuka. Membuka apanya? Pikirannya dan hatinya. Kalau orang sudah terbuka pikiran dan hatinya, dunia terasa lapang. Tapi kalau tertutup pikiran dan hatinya, dunia terasa sempit, dada menghimpit, hidup terasa Mbok mamane daging sate gulai melung sing mau nyong lewat wis tutup. Ya? Halo? Ya. Jelas? Tapi yang pikiran lagi orang, ya, lagi berebek, atine sumpek, rasanya enak orang. Tapi yang pikiran padang, hati padang, tempe goreng segar anget. Halo? Kore dan sambel nang ciri. Kowe segane tumplak nang ngono, diurap sisan boleh mangan metu. Nikmat. Malah kadang rebutan karo. Jelas? Wong kowe wis ketutup, artinya ketutup, nikmat di depan hidung kowe keton. Benar apa ora?
Oke, dengan adanya COVID, kita harusnya terbuka, sadar betul nikmat di depan hidung itu udara. Sing biyen disepelekna, wingi kasus oksigen kayak apa? Tahu? Saya itu saat bibi saya sakit di IGD sebuah rumah sakit Purwokerto, berkali-kali melihat di mata saya, di depan mata saya di situ cuma 3 hari loh. Dan itu sering saya pulang. Orang datang, aduh maaf bu, di sini nggak ada oksigen. Nah saya kemana? Nangis gembur-gembur di sini. Ya nggak ada oksigen gimana? Kami nggak bisa terima pasien ini, cengep-cengep. Itu udah gambaran sehari-hari. Semua IGD full sampai ke jalan. Saya nganter bibi saja jam 4 pagi karena koma jam 11 malam. Sampai ke Margono full, geriatri full, nyari-nyari baru dapat dari keluarga. B itu hanya sebentar full lagi. Oksigen itu disepelekan. Wong antri oksigen urung oleh wis mati sing diantri. Ya mau? Dheweke ambekan pada nyepeleknya. Ambekan itu luar biasa, tapi karena ketutup pikiran karo ati, jadi disepelekan. Nek ambekan di duit nabo, halo, wong dewasa normal per menit rata-rata nyedot 20 kali sedotan per menit, kecuali ashabul ukhdud, tukang udud. Ya kan ashabul ukhdud pada penang kai sih, nang apa? Penduduk yang ukhdud neraka itu. Di sini genitok sih. Ya, nek udut kan harus semakin pendek, boleh ngepos semakin bebanter gue. Ya mau, boleh nyedot banter, boleh ketoprak, alpon. Jadi Ustaz ngerti yang bimbing udut. Biar sama jahiliyah, wis tobat. Ya, udut enak orang. Jelas? Kita ini pada menang, berarti tukang udut pada. Pada menang itu, pada kecut gitu. Biasanya nek tukang udut kan ngaji orang belum lebu orang pikiran kanan. Karena kira-kira kalau kempas, bener orang? Dan saya ini jangan tersinggung ya. Semenit berapa kali? 20. Berarti kalau semenit 20 kali sedotan, satu hari berapa kali sedotan? Aja ngomong akeh. 20 kali swidak kali 24 pira? 20 kali swidak pira? 120, ya kan? Kali 24. Oh ya, 28.800. Jadi ngerti nyuwun sing ngitung di sini. Sehari kita nyedot udara 28.800 kali. Setiap sedotan minimal setengah liter udara kita ambil. Berarti sehari kita nyedot udara 14.400 liter. Urut tangan gratis saya mau disit. Udara ini 80%-nya nitrogen, 20%-nya oksigen. Kalau harga nitrogen 12.000 per liter, oksigen 25.000 per liter, maka sehari kita nyedot kurang lebih 156 juta. Kalau sebulan 4 miliar. Kenapa jadi orang kerasa? Budak bisu picet orang tak. Sumum gumun umyum fahum layak kilun. Budak bisu picet orang. Nek mau baca negara teken. Jelas? Halo? Jadi mana kabeh iki budak kabeh apa kabeh? Apakah kita budak bukan budak? Mulai balik kerungu kok. Apakah kita bisu bukan bisu? Buktinya apa? Jangankan kena musibah
Jadi kan kalau snack, jujur baik, anak enggak, sing tipenya langsung buka, anak sing diintip. Sing malu-malu kucing ngintip. Lihat ekspresi wajahnya ketika ngintip. Cocok karo impen. Ora cocok. Kowe kebanyakan akeh sing mikir tok. Entong. Jadi ngomong kayak gitu entong. Kowe menungsa wis kerasulah entong. Pada bewong lanang ngomongi bojone kowe ayu ora meteng bae. Wis jero ayu doyan bae. Sapa kowe? Halo? Sing kadang ngomong bojone dhewe ora ayu sapa cung, tapi meteng bae. Berarti jero ayu doyan bae. Wis ora usah jorok-jorokan. Jelas, Bu? Berarti agar jenengan domongi ora ayu, cuek bae tenang. Kapan orang medak maring kasur awas. Halo? Tapi wong wadon ora kena kaya kowe. Kudu sabar ya, Bu. Wong lanang genancok kaya kowe omong etok. Jeneng bojone ora ayu tapi doyan bae. Ya? Halo? Pokoknya agar pikiran terbuka, hati lapang, domong apa ben wong lanang tenang. Bu, rai kowe ora jeneng wong lanang temen, rai kowe merugi temen. Domong iki tenang bae. Ngesuk jenengan urusan masak. Bojone kecotan, Bu, yo kecot. Deleng raimu bae, Pak. Dene kok deleng raimu jere marugi nge. Suara. Tenang, hati tenang, duit butuh. Daripada kesuk-kesuk, ya. Halo Pak, boleh menang Pak, boleh menang ya. Kasih meteng ini genah ya. Udah jelas ya Bapak Ibu ya. Kembali ke tadi, itulah tugas diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membuka pikiran, membuka hati. Buka Ali Imran 164. Surat apa? Ayat berapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Hampir mirip dengan Al-Jumu'ah ayat 2, tapi beda di awalnya. Al-Jumu'ah ayat 2 kan walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin. Al-Imran 164. Laqad manallah, sungguh Allah memberi anugerah alal mukminin pada orang-orang yang yakin sing percaya bi rasulihi, kata Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Apa? Idba'atha fihim rasulan min anfusihim. Takala Allah mengutus untuk diri mereka seorang utusan dari diri mereka sendiri. Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan apa? Perhatikan ini Bu, Pak, penting ini. Hadil minnah allati imtana biha Allah 'ala 'ibadihi akbarun ni'am bal asluha. Anugerah ini yang Allah berikan pada hamba-hambanya adalah nikmat terbesar, bahkan pokok dari segala nikmat. Yaitu apa? Bihadzal rasulil karim, yaitu nikmat diutusnya Rasul yang mulia ini, alladzi anqadhahum minadh dhalalah wa asma'u bihi minal halakah, yang akan membebaskan mereka dari kesesatan dan membebaskan mereka dari kehancuran kesengsaraan hidup. Jadi nikmat terbesar diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi itulah yang membebaskan kita dari beban dan belenggu hidup. Al-A'raf 157. Surat apa? Ayat berapa? Ayatnya panjang. Saya ngambil yang bawahnya toh. Lengkapnya begini. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum
yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nah, ini ayat ini. Wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan membebaskan mereka dari beban dan belenggu yang ada pada mereka. Beban dan belenggu istilah terangan mengaji ahad pagi sampai berapa seri merdekaku dari beban keakuan itu. Yang biasa melu ahad pagi nyong rapat nang YouTube karo nang Zoom. Karena manusia hidupnya dibelenggu oleh satu hawa nafsu. Hawa nafsu itu yang menyebabkan orang sombong, gemede, kemaki, betul nggak? Nyong gitu, nyong. Ngomong gue. Hawa nafsu sing maring ngomong ribut tersinggung kan hawa nafsu. Kenapa orang tersinggung? Karena merasa nyungkil lo, padahal kok sapa. Halo? Wong tersinggung nggak temen emang kok sapa. Sekilo pira. Halo? Aku ngarana wong gampang tersinggungan pengen takon regamu sekilo pira. Karena orang itu di sisi Allah yang paling mulia orang yang bertakwa, betul? Bukan gampang tersinggungan. Suami istri tersinggungan. Halo? Bapaknya kondur lagi cerita. Oke lah, jangan betulan aja. Umay resik banget. Maksudnya apa, Pak? Mana bangun anak baik? Sing resik, kayaknya kotor ya Pak, kotor ya. Siapa sing suka tersinggung kayak gue? Halo? Makan bareng orang bojone, mari warung mangan bareng. Sing lanang keton gotok banget, sing wadon deleng. Gotok temen Pak, iya enak banget. Masakan kok enak Pak. Mulane wong lanang digentangi bae gering-geringin. Bu, yang mau orang nyontoh jelaskan kene. Jenengan kan harus pilih bojo wis tua-tua kaya ki aja digentaki jona bae masora harus mangsane masora matian. Halo? Digentaki malah kebal orang mati jona bae. Ya Bu? Halo? Kudune harus tua-tua kaya ki diapakna Bu? Hah? Jejak. Disayang ya, disayang ya, kan isu di pensiunan kok. Nah, paham ya Bapak Ibu ya? Halo. Jadi itu Rasulullah itu diutus anugerah terbesar membebaskan kita itu dari beban dan belenggu kehidupan. Kalau saya salah pernah bersabda apa? Inna dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan terlaknat semua yang ada di dalamnya. Apa arti laknat? Bagi rampung ya setengah 10. Laknat apa? Kan sering ngomong dilaknat, laknat apa? Karena jawab kok salah. Angger lagi ngaji, orang sawet disalah. Lebih baik salah pas ngaji daripada salah bar ngaji. Paham betul? Nek wis bali ngaji bubar salah itu bahaya. Nek kene salah sih bisa dibenerna, betul enggak? Jadi enggak usah khawatir jawab salah. Apa maning sing ora jawab, kurtayene karena wong sing jawab, lha apa jane itu ngerti iki mah. Kebanyakan ibu gue. Apa arti laknat? La'ana yal'anu apa? Laknatan artinya at-tardu an rahmatillah, terjauhkan dari rahmat Allah. Jadi laknat itu artinya apa? Terjauhkan dari rahmat Allah. Berarti dunia ini terlaknat, berarti dunia ini apa? Jauh dari rahmat Allah dan semuanya yang ada di dunia. Percaya orang? Contoh gini. Wong rek mangan kenaken kakean laknat apa nikmat? Udah gak ada nikmat yang jadi penyakit. Kolesterol, asam urat, jantung koroner. Ya orang? Halo? Deleng foto-foto orang Indonesia tahun 70, 80 gering-gering langsing-langsing. Begitu tahun 2000, Masya Allah.
Pada melar kabeh kaya karet dihukum lengan latung. Nanti karet dihukum lengan latung melar kabeh. Siki mbok golek wong gering langka. Zaman biyen wong kurang mangan pada mati. Siki wong mati karena kakean. Jelas? Jadi bukan nikmat lagi tapi apa? Orang kenyang, kekenyangan makanya fudulul kalam. Banyak ngomong, kecuali ustaz kudu akeh ngomong. Banyak makan, banyak tidur, banyak ngedebus, banyak bergaul yang berlebihan, itu pintu setan. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Karena orang banyak makan pasti lemes, betul orang? Ya kan? Kayak jenengan kan berpuasa buka langsung akeh. Mesti malas terawih. Mobile terawih dewek. Makan disit bablas lah orang pemikir yang esok. Kok kayak gue? Halo? Malah nasi yang terawih keluar degenya. Amin pertama mesti aminnya campur antum. Berat. Imamnya barang warga sujudnya kesuai kayak tumplek. Kebanyakan makan, betul nggak? Halo? Kayak ibu-ibu sih pada rekasa mesti sih nemu karena kalau ngelemu ngaji leset ini mesti rekasa. Kayak kok nggak bubar sih tulung. Allah orang kuat punya orang lalu ditarik. Lekong mana main ya? Wong lanang wis menyesuaikan wis tua mati pada enteng. Enteng-entengi. Men kok boleh mati boleh gotong ora? Apoten. Ya, Bu? Itu. Jelas nggih? Jelas apa? Laknat. Ya, jauh dari rahmat. Tuh. Dunia seisinya ya apa aja tentang dunia? Illa ururangmu. Illa zikrullah, kecuali mengingat Allah. Berarti apa? Dalam makna umum, kecuali orang makan ingat Allah. Halo? Orang berpakaian ingat Allah, bukan laknat. Jenengan kelambine akeh, itu enggak akan jadi rahmat, justru jadi laknat. Kelambi akeh ujar-ujare kepenak arep metu mumet nganggo sing ndi. Ya ora? Wong wadon kowe. Oli kelambine bingung kudunge. Wong wadon kan kadang-kadang wis kelambine apa? Kudung copot maning. Oh bapaknya ayo buka game aja wis telat. Oh disipak kudungnya orang nasi cocok. Banget kudung bisa ngomong, protes kudung. Jadi wong sing ora cocok, rai wong sing ora cocok. Buktinya ngomong ayu dinggoni apa baik? Lagi orang nganggo be. Apa maningnya aku? Betul orang? Dan jenengan kok nganggo kudu males ndomei kudunge. Mulane klambine wong wadon numpuk-numpuk akeh itu nanti diminta pertanggungjawaban kok klambi akeh ora dienggo. Wis kecilikan bae dumpetna. Bapaknya ngomong bulan wis kecilikan dienggo. Lah memang kok nyowo geni maning ora mungkin. Wong wadon kok geni maning ora mungkin. Lah jadi sampah. Hah? Dia jadi sampah. Gaya-gaya dia sepedaan muter-muter bakso terus mangkok lebah. Oh, pada itu Bapak Ibu jelas nggih? Jadi ini tadi saya sampaikan ini penting banget ini, ya. Illa dzikrullah, kecuali ingat Allah. Wa ma wala, apa yang mengantarkan kedekatan kepada. Jadi kalau dunia digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu baru rahmat. Jelas? Au alimun, orang yang berilmu, karena dengan ilmunya dunia jadi rahmat. Au muta'alimun, atau dunia yang digunakan untuk mencari. Tuh. Intinya dunia seisinya menjadi rahmat dengan Islam. Dengan tuntunan yang dibawa Rasulullah SAW. Itu baru jadi rahmat. Itulah nikmat terbesar yang harus kita pahami.
Surat apa tadi? Ali Imran ayat berapa? Coba lanjutnya tugas Rasul apa? 1 yatlu alaihim ayati. Lanjutnya ayat tadi itu masih 164 membacakan pada mereka ayat-ayatnya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan membacakan Al-Quran. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan wal murad bihi ayatul kauniyah, termasuk adalah ayat kauniyah. Jadi Nabi membacakan ayat Al-Quran supaya terbuka mata manusia melihat ayat-ayat kauniyah, fenomena alam. Termasuk adanya Covid, adanya ini, adanya itu ayat-ayat kauniyah. Terus wa yuzakkihim, Rasulullah mengajarkan konsep tazkiyah, penyucian. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan apa? Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar litaswa wa tadhuru nufusuhum minal khabas wa tanasil ladzi kanu mutalabbisina fi hadis syirkihim wa jahiliyatihim. Kalau apa saya cek di tafsir Ibnu Katsir. Yang dimaksud tazkiyah mensucikan apa? Rasulullah mengajarkan, memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang agar jiwa mereka bersih dan suci dari kotoran, dari najis, dari penyakit, dari akhlak yang buruk yang bercampur ketika mereka masih jahiliyah dalam kesyirikan. Itu dihilangkan semua dengan konsep makanya hikmah terbesar dari ibadah adalah tazkiyah, penyucian. Halo? Wudhu itu penyucian, simbolisasi pertobatan anggota tubuh manusia. Manusia membasuh tangan itu bukan hanya membersihkan tangan memang gule melung, tangan memang bukan sekedar itu. Coba buka hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, kitab At-Taharah. Nomor hadisnya kalau tidak salah 360, saya agak lupa. Idza tawadda'a abdul muslim awil mu'minu, jika seorang hamba muslim atau mukmin wudu membasuh tangannya, dosa tangannya menetes bersama tetesan wudu sampai tetesan terakhir. Membasuh wajahnya, dosa wajahnya menetes bersama tetesan air wudu sampai tetesan. Membasuh kakinya, dosa kakinya menetes bersama air wudu sampai tetesan. Ini hadis kalau dipahami harfiah bahaya. Parnyolong wudu. Halo? Berpacaran wudu yuk, dosanya hilang. Bahaya banget kalau dijelasin dengan harfiah dong, dipahami secara harfiah, nggak bisa begitu. Coba saya nanya, anggota yang dibasuh dalam wudu apa saja? Muka ada apa? Ekspresi, mata, terus kepala dan setelah wudu baca doanya apa yang hadis riwayat Bukhari? Allahumma ja'alni minat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la. Ada tambahan? Allahumma ja'alni minat, ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang taubat, betul? Berwudu doanya minta dimasukkan golongan orang yang taubat. Berarti wudu itu apa? Simbolisasi pertobatan tangan, mulut, muka, telinga, kepala, kaki. Saat itulah ketika dia bertobat dosanya menetes. Dan dengan pulau panjenengan yang wudu ning ora. Ketika basuh tangan, ya Allah dosa tanganku. Ketika kumur, ya Allah lambengku. Sing jere ayu tipis muncis criwis lamis dremingi sanggar ngomong orang wis domong ikur pringis digentar nang sama kowe. Ketika basuh mukanya ini Pak, basuh muka ya Allah, mataku ya Allah, kayak wadon pancen ya Allah. Halo? Wong wadon basuh matanya ya Allah, kayak emas apik temen, kayak kudune kayak apik temen, lambene kayak apik temen. Kok kadang-kadang pengajian kayak bentengan tengok dalam ibu kudune tanggane kok. Kayak kudu apik temen ya, lambe apik temen ya. Jawab baik, apik bos, karena sing nganggo kae. Nek sing nganggo jenengan yo ora bumbuan.
Nanti gigit orang. Hah? Enteng banget. Esok plesir makan jam pira? Jam 3 esok. Wah, jam 1 wis tangi. Giliran tahajud, esok tahajud jam pira 3 yang gua bertangi. Bener ora? Siapa gue? Siapa kamu? Itu penyucian, belum sholat, belum puasa, belum apa? Zakat, belum apa? Haji, belum kurban, belum akikah, belum sedekah. Oh, itu maknanya tazkiyah semua. Kayak sholat saja Rasulullah mengibaratkan sholat 5 waktu kayak mandi kan? Ya kan? Apa kata Rasulullah? Lau ana bi babi ahadikum nahran yaghtasilu fi kulli yawmin khamsan hal yabqa min daruni syai'? Kata Rasulullah, tanya kepada sahabat, "Hei sahabat, nek nang arep omahmu ana kali, kowe adus nang kali kowe sedina ping 5, kira-kira awakmu wis kotor ora?" Ya ora. Fadzalika mathalu shalawatil khams tamhu bihal khotoya. Itulah perumpamaan salat 5 waktu menghapus dosa-dosa. As-shalawatul khams, salat duhur menghapus dosa antara salat subuh sampai salat duhur. Salat asar menghapus dosa antara duhur sampai asar. Wudune kayak mau, salatnya khusyuk. Makanya tidak semua orang beriman beruntung. Orang beriman beruntung itu yang salatnya khusyuk kan itu. Qad aflahal, beruntung orang yang beriman. Berarti ada orang yang tidak beruntung. Itu memahaminya begitu. Yang terakhir, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasulullah mengajarkan konsep-konsep hidup yang banyak dari Quran dan hadis. Halo Bapak Ibu, saya nanya, ayat tentang ibadah di Quran ada berapa? Yang bisa jawab 300.000 dari takmir. Takmirnya kali batuk gue. Ayo. Syekh Wahbah Zuhaili, Allah yarham, sudah meninggal beliau, yang nyusun kitab Tafsir Al-Munir, yang nyusun kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, itu orang Syria. Namanya siapa? Tadi siapa namanya? Syekh Wahbah Zuhaili. Ke Indonesia, saya yang guide beliau ketika isi seminar di Stain. Saya ikut sampai ke Batu Raden, ngantar ke hotelnya. Ya. Beliau menulis di situ ayat-ayat tentang ibadah itu antara 500-600 saja di dalam Al-Quran, yang 6.000 ayat. Cuma berapa? 500-600. Selebihnya Al-Quran bicara apa? Tauhid. Selebihnya Al-Quran bicara apa? Banyak isyarat-isyarat tentang kehidupan yang luar biasa melalui kisah-kisah, melalui pelajaran langsung, membahas tentang kolek, sosbud, senkes, hamkam, iptek, politik, ekonomi, sosial, budaya, seni, ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan, pertahanan, keamanan. Halo? Termasuk ekonomi yang tadi dari Pegadaian jelasin. Kita itu setiap hari bermuamalah, betul nggak? Tuku panganan, betul kan? Pinjam, utang, itu muamalah semua. Itu juga syariat. Jangan orang merasa muslim hanya karena rajin sholat, tapi mari pasar horor, mari pasar riba, mari pasar apa menit? Maisir. Kepriwe udkhulu fi silmi? Islam itu menyeluruh. Ya, Islam dalam politiknya, Islam dalam ekonominya, Islam dalam budayanya, Islam dalam seninya, Islam dalam pertahanan keamanannya, Islam dalam kesehatannya, Islam dalam ilmu pengetahuannya, Islam dalam sosialnya. Luas sekali, luar biasa ya hikmah khususnya Rasulullah SAW. Makanya ketika masuk ke WA saya, temanya apa Mas Sugeng? Yang meneladani Rasulullah. Sing ndi akeh banget. Seumur hidup belum tentu rampung bahas kue. Mani kur sejam. Udah yang umum aja lah. Udah ini umum. Jelas? Itu yang pertama. Berngaji gue sing penting atine
Atine bersih, pikirane padang, ya kan? Ilmune. Yang kedua, utek waras, wis ora kudu cerdas. Wong Bani Israil cerdas ora? Bani Israil cerdas ora? Saking cerdasnya perintah Allah dilanggar. Nyenengan kowe anak cerdas kowe gampang-gampang susah, bener ora? Contoh anak cerdas dengan anak tidak cerdas. Nek anak cerdas kowe kadang-kadang mangkel ibu. Nah, tolong ibu lagi masak ketanggungan tukuk nak uyah, ya. Bocah lagi dolanan apa? Tapi bocah cerdas. Dikon tuku uyah, bocah cerdas janjane bebeh. Tapi karena kecerdasannya boleh takon merek apa, Bu? Yang merek sing biasa kae. Lah anggar mengkono ora ana. Ya nang warung sebelah sing ukuran pirang. Ya sing ukuran kae semen biasa. Nek ora wis kene nang nyoba sing tuku. Halo? Bani Israil kok kayak kue? Para ulama mengatakan seandainya Bani Israil langsung nyembelih sapi, beres masalah. Tapi Bani Israil sapi apa? Ya sapi sih kasih perawan warnane. Sapi kok takon warna? Barang masih terang warnane. Masih hubungan jajan sing kaya. Dengan anak dua anak kayak ke priwe kan? Hah? Diremen. Lojo anak kayak jenengan kok tiru sapa kayak gue ramane giliran becut-becut tiru anggar pinter tiru ya wis ngono kabeh. Mulane ramane sering gering penyakitane gara-gara gue. Makanya hasil penelitian kenapa lebih banyak laki-laki yang terkena stroke sementara wanita jarang. Kenapa? Karena penyebab stroke-nya diantaranya adalah wanita. Sudah ya, jelas? Nah, itu yang bisa saya sampaikan sudah 1 jam lebih. 2 jam. Setengah 10. Tadi itu mulai jam 8 kurang. Setengah jam lagi, yang tengah malam Membeli mana? Ini kan pengajian pertama, pembukaan. Ya ini memotivasi saja. Tapi luar biasa kita kan coba-coba ya. Pakai sebulan ya. Alhamdulillah. Ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Nanti disambung. Insya Allah saya sih sebulan sekali kan. Cuma nanti ngajinya yang sebulan sekali bersambung materinya pakai LCD. Materinya berurut. Terus nanti setiap 10 kali pertemuan ada ujiannya. Pernah mangkat paling. Saya melakukan itu di Masjid Taqwa Jimbarang. Si ngaji meh 200. Rutin itu. Giliran ujian si mangkat selawe. Pas lagi ngerjain soal 16,5 jam Ustaz dibawa pulang aja ya. Dikerjakan di rumah di sana. Oh jadi ya lho serius apa orang. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata kurang berkenan. Tadi jangan salah memahami kalimat saya, guys. Nanti pokoknya Ustaz Mitaroko bilang kelahiran Nabi Muhammad orang hebat, bukan itu. Saya kan dari sisi proses. Ya, tujuannya karena memang diutus kepada umat terakhir yang rasional, sehingga nabinya itu nabi yang dimulai dari awal betul-betul natural lewat perjuangan, gitu ya. Kan itu. Baru masih hamil, bapaknya meninggal, ya kan? Baru lahir ibunya diasuh kakeknya belum lama meninggal, diasuh pamannya, ya kan? Dia akan jadi nabi, baru sebentar Khadijah meninggal. Abu Thalib. Wah, jadi memang nabi akhir zaman itu ditempa psikisnya, mentalnya sejak dalam kandungan. Karena akan menghadapi umat yang luar biasa. Dan nabi adalah nabi yang paling mulia, maka menjadi ulul azmi. Dan ulul azmi itu hanya 5. Ibrahim,
Musa, Isa, Muhammad SAW. Dan di antara ini yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Karena itu, jadi dari ditempa kita dalam hidup juga begitu. Memang menghadapi akhir zaman membutuhkan orang yang ditempa sejak dini. Bukan tafsir Ibnu Katsir dan juga dijelaskan Al-Baghawi As-Sa'di ketika menafsirkan wala tamutunna illa wa antum. Apa kata beliau? Ini sebagai penutup. Hafidhu 'alal Islam fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu 'alaihi. Jaga betul Islammu dalam keadaan sehatmu, dalam keadaan selamatmu, supaya kamu mati tetap dalam Islammu. Fa innal karima qad ajra adabu bi karumihi. Kemuliaan itu akan sesuai secara kebiasaan dengan dasar kemuliaannya. Fa inna man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Siapa yang hidup berdasarkan kebiasaan, mati sesuai kebiasaannya. Nanti mantrot. Paham orang? Nek urip biasanya apik, insyaallah matine udah. Urip biasa sedekah, matine ya sedekah. Jelas? Urip biasa ngrasani wong mecucuk, gawir 10 cm, lambene ember bodol, ceret borot. Halo? Matine ya. Wong liyane sakaratul maut, la ilaha illallah ki malah kayak kepriwe ya, kayak kepriwe ya. Kucung bae lambene kowe. Mati be ora sak kayak kepriwe. Zikir. Saya pernah menghadapi orang sakaratul maut kayak gue, Pak. Mau lagi cengep-cengep ya, kayak kepriwe ya, push. Orang mati betul kayak kan. Kayak tanah kasih kana kepriwe tadi salah mati bae tanah mesti urip. Halo? Mati kok mikir banget. Jelas ora? Untuk orang cetok kayak bojoku sing kana kepriwe yo, ayo konangan. Nah gitu kan. Jadi intinya ya mari kita jalani Islam dengan baik. Ya, bentuk kita meneladani Rasulullah adalah kita betul-betul pegang teguh ajaran Islam, jadi betul-betul jati diri kita. Isyhadu bi anna muslimun. Dikala sekarang Islam mulai pada luntur, simbol-simbolnya aja mulai luntur, apalagi maknanya. Gitu ya. Aku lu hadza wa astaghfirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.